Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Sabtu pagi hari tanggal 13 Januari 2024. Waktu begitu cepat, atas kemurahan Tuhan kita dipelihara di hari ke-13 di tahun yang baru. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Minggu yang kedua besok kita beribadah kepada Tuhan. Kan minggu lalu adalah minggu yang pertama di tahun yang baru tanggal 7. Dan saat ini kita memasuki minggu yang kedua. Biar kita minta sama Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu, Tuhan bersama kita. Dan kita selalu merindu untuk berjumpa dengan Yesus. Sebabnya Dia satu-satunya juru selamat kita yang ajaib dan sempurna. Tidak ada kerinduan lain di dalam hati hidup kita. Hanya Yesus, hanya Yesus. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Ya Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Bapakku yang sangat kucintai. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Haleluya. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu Bapa. Ya Bapakku yang sempurna. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu. Ya Tuhan juru selamatku. Ku berterima kasih hanya kepadamu. Engkaulah sumber kekuatanku, penolongku, ya Yesusku, tiada yang lain seperti Engkau. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Haleluya. Sumber kekuatanku hanya Engkau, tiada yang lain selain Engkau Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu-lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapanku. Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku pagi ini Bapa. Kami mau baca firman-Mu, sumber segala-galanya. Bentuk hidupku menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih. Ampunilah semua dosaku Bapa, semua kesalahan dan kilapku Bapa. Yesus Bapakku, aku cinta Engkau, ku mau setia dan taat. Ku mau setia dan taat. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan, Mazmur 42, 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Oh amin. Saya merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang lain di hati kita. Nama Yesus terukir di dalam kehidupan kita. Karena suatu hari kelak rindu sudah bersama Yesus. Surga buat selama-lamanya. Di dunia ini persiapan untuk kehancuran. Lihat ini keadaan dunia sekarang makin kacau sudah. Ya, waktu peristiwa Jepang gempa bumi, tanda-tanda sudah. Banyak peristiwa-peristiwa nanti akan terjadi hal yang benar-benar firman Allah digenapi. Sekarang apa yang harus kita kerjakan? Selagi kesempatan masih ada, ayo kita mau bersama Yesus. Kita merindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Pagi ini kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian 49. Berarti tinggal satu fasa lagi, besok adalah fasa yang terakhir kita baca di Kejadian 50. Berarti selama ini kita sudah dapat mengakhiri kitab Kejadian, masuk dalam kitab Keluaran. Bersyukur kepada Tuhan, semua kan anugerah Tuhan. Kita bisa bernafas, ingat bisa panjang umur, bisa melayani pekerjaan Tuhan buat saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang saya cintai, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Ingat kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, kita diberkati sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Bisa punya jemaat yang besar atau kecil, itu semua lakukan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Kalau punya jemaat besar, sudah puluhan ribu, ingat itu semua kan anugerah Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita, jaga kepercayaan itu. Dengan sikap yang rendah hati kepada Tuhan. Dengan sikap yang setia, takut kepada Tuhan. Sebab kita adalah sebagai hamba. Ya, sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil nyawa kita. Kalau kita tidak berkenan sama Tuhan. Oleh itu mari, selagi kesempatan masih ada, biar tiap hari, tiap saat hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Saya mau seperti dalam Alkitab, seperti Yesus. Dan di dalam Alkitab, Yakub yang begitu indah. Happy ending hidupnya. Karena dia sebelum berakhir usianya, dia panggil 12 anak-anaknya, 12 suku bangsa Israel. Mari kita buka firman Tuhan, biar kita hari-hari kita merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca Kejadian 49, demikian firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul, supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Yakub begitu cinta kepada anak-anaknya, karena Yakub tahu sebentar lagi Yakub dipanggil Tuhan. Dia panggil 12 anak-anaknya, 12 suku bangsa. Terus berikutnya yang kedua, berimpunlah kamu dan dengarlah, hai anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkau yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau membual sebagai air, tidak lagi engkau terutama
sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Nah ini saudara. Ruben, anak sulung, anak pertama dari istri Yakub yang pertama namanya Lea. Istri Yakub yang pertama kan Lea, kedua Rahel. Setelah itu gundi-gundi Silpa dan Bilha, saudara. Tapi Ruben ini keliru, saudara. Kalau kita baca makanya kata ya sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Ini tertulis di dalam Kejadian 35 ayat 22, saudara. Saya mau baca. Maka kita tidak boleh main-main dengan dosa, saudara. Ya, karena Ruben ini bersalah sama Tuhan. Di Kejadian 35 ayat 22 demikian. Ketika Israel diam negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaran hal itu kepada Israel. Kedengaran kepada Israel, Yakob itu. Bilha ini, saudara, kan dari kulit Yakub, dari Rahel. Waktu Rahel kan belum punya anak, dia kasih Bilha, ya. Dan ini Ruben jatuh dalam dosa. Gak boleh, saudara, ini. Makanya dikatakan sini, dosa tidak lagi engkau terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Berzina berarti tidak boleh, ya. Maka kita takut sama Tuhan. Semua perbuatan kita tercatat, saudara, ya. Tertulis dalam Wahyu pasal 20 ayat 12, tercatat di dalam kitab-kitab kehidupan. Maka jangan sampai raport kita merah semua, saudara. Tidak layak sama Tuhan. Tapi mari kita membuat hidup ini sejarah hidup, tinta-tinta emas, supaya kita tercatat di dalam kitab kehidupan tiap hari, tiap saat. Saya sebagai hamba Tuhan tiap hari, tiap saat menjaga kesucian saya. Saya menjaga hubungan baik sama Tuhan, hubungan sehat. Ada 5 yang saya jaga itu. Karakter, cinta kepada Tuhan, cinta kepada semua sama kita, hamba-hamba Tuhan, semua anak Tuhan. Saya mengasihi, ya, vertikal, horizontal. Kedua, sifat taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada horizontal. Para istri, anak, pokoknya punya sifat. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, sifat setia. Yang kelima, hidup di dalam kekudusan, kebenaran Tuhan, supaya kita diberkati sama Tuhan. Ayat yang kelima, Simeon dan Lewi bersaudara senjata, mereka ya alat kekerasan. Jangan kiranya jiwaku turut dalam permuatan mereka. Jangan kiranya rohku bersatu dengan perempuan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak Israel. Ini salah juga, saudara. Karena Simon Lewi, ya, dia bunuh orang-orang yang dimana adiknya Dina itu kan diperkosa oleh namanya Siam, saudara. Ini tertulis dalam Kejadian 34 ayat 25, saudara. Saya mau baca ya. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah 2 orang anak Yakub, yaitu Simon dan Lewi, kakak-kakak dari Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Wow, sehingga Yakub tuh marah, saudara. Kenapa kamu begitu? Ya, ayat 30. Yakub berkata kepada Simon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang kanan dan orang Perisi. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apa mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta isi rumahku. Jadi Yakub tidak setuju, sudah, tindakan dari Simon dan Lewi. Makanya dikatakan terkutuklah kemarahan mereka. Yakub tidak mau, sudah, ya. Terus berikutnya ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Nah, kalau bicara Yehuda, saudara, ini Tuhan sendiri keturunan Daud, keturunan dari suku Yehuda, saudara.
Ini tertulis di dalam Ibrani pasal 7, saya mau baca ya. Jadi biar semua dasarnya firman Tuhan. Ibrani 7 ayat 14 saya mau baca. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakannya suatu apapun tentang imam-imam ya. Jadi Tuhan Yesus itu Yesus dan keturunan Daud itu dari suku Yehuda ya. Diberkati sama Tuhan. Ayat 13. Sebelum akan diam di negeri pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan berisisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang menidap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dari negeri itu permai, maka disayangkan dengan baunya untuk memikul, lalu menjadi bau budak rodi. Ayat 16. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsa. Ini Dan ini kalau saya hitung sudah suku yang ketujuh ya, saudara hitung ya, suku ketujuh ya. Adapun Dan ya, bangsanya terus berikutnya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular bludak di danau yang memakut tumai kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Gad, ini Gad ini suku yang ke-8, soalnya ada ke-8. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tapi akan menyerang tumit mereka. 20, Asyir ke-9 ya. Makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. 10 ayat 21, Naftali ada seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf, nah Yusuf dari anak dari Rahel, Yusuf dan Benyamin. 22 nih, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dan dannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, dan dengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah-Mu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semua itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ya, ternyata Yusuf diberkati, saudaranya, karena Yusuf sifatnya sama seperti papanya Yakub. Dia mengandalkan Tuhan dan mengalah. Ya, dia buang di sumur, dijual ya di Mesir, akhirnya menjadi perdana menteri pangku bumi di Mesir. Dan hidupnya diberkati Tuhan ya, luar biasa. Ayat 27, Benyamin ini suku 12 ya, tadi Yusuf suku yang 11, 12 ayat 27, suku yang 12 ayat ke-12. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itu yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang ditunjukkannya kepada masing-masing. Oh, luar biasa. Happy ending, saudara. Yakub memberkati ke-12 anaknya yang menjadi 12 suku bangsa Israel. Terus-terusnya ayat 29 sampai 33. Kemudian berpasalan Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, kuburkan aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Mapela di sebelah timur Mamre, di tanah kanan ladang yang telah dibeli Abram dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Di situlah dikuburkan Abram serta Sarah istrinya, di situlah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan situlah juga dikuburkan Lea, ladang dengan gua yang di sana telah dibeli dari orang Heti. Ayat 33 yang terakhir. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggal ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang begitu indah. Kisah perjalanan Yakub yang sangat diberkati sama Tuhan. Kejadian 49 ayat 1 sampai 33, dan Yakub happy ending memberkati ke-12 suku anaknya, suku bangsa Israel, dengan penuh bahagia dan dikuburkan, bukan dibakar ya. Maka orang Kristen, anak Tuhan sebaiknya jangan dibakar kalau mati. Ini firman Tuhan, dikubur itu firman Tuhan, bukan dibakar. Kecuali kalau Saul dibakar. Pengertian dibakar tuh nggak bagus lah. Nanti akan disediakan lautan api, orang-orang fasik, orang tidak cinta Tuhan akan dibakar di lautan api, dibakar sana, mati selama-lamanya. Tapi bagi kita orang Kristen yang cinta Tuhan,
Kata firman Tuhan 1 Tesalonika 4:16, orang mati di dalam Kristus itu akan bangkit, saudara. Ya, oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Di sini kita belajar kisah Yakub yang begitu indah, happy ending. Kalau hidupnya mengandalkan Tuhan. Yakub, Yusuf, semua Yakub hidupnya menjadi berkat. Hidupnya menjadi teladan bagi anaknya karena dia andalkan Tuhan. Mari, selama kita hidup, utamakan Tuhan. Senantiasa kita hidup menjadi pelaku firman Tuhan, supaya hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Ya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Ya Tuhan Yesus yang sangat ku cintai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar makin hari kita mau berjaga dan berdoa, minta sama Tuhan, bentuk hidupku Bapa, supaya hidupku menjadi serupa dan Kristus. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, mari kita datang kepada Yesus. Biar kita mau makin hari ini kita mau dekat. Hari demi hari kita menantikan kedatangan Tuhan, sampai kita minta sama Tuhan rapture, diangkat. Hidupku serupa dan Kristus, menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.